Oke, kita mulai. Ini sudah ada berapa orang nih? 10 orang ya yang hadir. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan lanjut kuliah ya di pemodelan hidrolik untuk pertemuan ke-8 kalau nggak salah. Yang akan saya sampaikan di sini adalah lanjutan dari model numerik ya, model numerik keras yang kemarin baru sampai yang sungai itu udah ya. Kita kemarin modelin sungai sudah ya, yang unsteady ya. Sudah, Pak. Oke. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, UTS-nya gimana? Saya UTS kebingungan yang ini, Pak, pas masukin di airnya, Pak. Beban ya? Waktu Pak Hekras itu. Oke. Kan udah dibagi, udah di divide itu, Pak. Terus Oke. pas masukin airnya itu bingung. Oke, yang lainnya? Ada kesulitan nggak untuk UTS? Sudah puas dengan hasil UTS-nya? Yang lainnya? Udah, yang lainnya mana nggak ngerespon? Coba videonya dibuka dulu semuanya. Ini juga saya mau screenshot absen ya. Screenshot absen terkait dengan Zoom. Dia harus ada absen juga. Yang lainnya? Gimana kemarin UTS-nya? Saya tanya siapa ya? Sadarman deh. Kang Sadarman. UTS-nya kemarin bagaimana? Berhasil atau tidak sampai Sadarman, Kang Sadarman? Kang Sadarman masih mute. Kedengeran nggak suara saya? Kedengaran, Pak. Kang Sadarman belum respon. Mbak Septiana. Mbak Septiana. Mbak Septiana menghilang. Oh, menghilang ya. Nurman Sofyan coba. Kang Nurman. UTS-nya gimana, Kang? Kang Nurman? Ini 3 orang saya panggil nggak respon nih semuanya. Nggak di. Silakan Kang Nurman, gimana UTS-nya kemarin? Nggak ada suaranya, Kang. Tidak ada suaranya, Kang.
Hmm. Mhm. Agi Kusuma. Kang Norman nggak bisa jawab itu. Agi Kusuma coba. UTS kemarin seperti apa, Mas? Unmute dulu, unmute. Belum di unmute ya? Mic-nya masih di mute itu. Masih di mute, Mas. Kang. Malah menghilang. Oke, Mbak Shena. Saya mau tanya, mic-nya coba di unmute dulu. Iya, Pak. Hasil UTS kemarin seperti apa? Ada kesulitan sampai beres atau bagaimana? Kalau kemarin sih saya sebenarnya sampai beres, tapi saya nggak tahu itu inputannya bener apa enggak. Karena saya bingung kan kemarin yang kita latihan tuh dia cuma satu saluran kan ya. Oh. Kalau yang di UTS kan dia ada cabangnya, ada anaknya. Itu saya masih bingung buat nge-inputnya tuh nanti hasilnya tuh dia jadinya tiga cabang, kayak 3 saluran gitu, atau tetap dua. Oh, tetap 2. Terus sama yang debitnya itu gimana gitu nge-inputnya jadinya. Oke. Yang lain mungkin relatif sama ya kasusnya. Sebetulnya kemarin itu kan saya lupa seperti apa soalnya. Kan begini ya, 1 gitu ya. Terus begini kan? Begini ya? Iya, Pak. Ya, betul, Pak. Ya. Nah, kalau input debit karena ini steady gitu ya. Ini ada berapa nih? 20 kalau nggak salah ya? 20 meter kubik atau berapa? Saya lupa. Nah, 30, Pak. Oh, 30. 30. Nah, ini ada debit juga kan? Berapa nih? 3, Pak. 3. 3 meter kubik ya? 3. 3 meter kubik. Meter kubik per detik. Nah, ini kan. Nah, di sini harusnya kombinasi kan? 33 kan? Nah, iya, Pak. Kalau dari... Oh iya, Pak. Ya kan, memang kalau steady seperti ini ya. 30 sama harusnya 33 di sini. Nah, cara menentukan kondisi batasnya itu di hulu, berarti di channel seberapa nih? Ini kan channel 0 untuk river 1 ya. River 1, misalnya ini river 2, ini river 3. Nah, reach kalau stationing untuk yang di paling hilir di sini, nah ini diberi 30 meter kubik per detik. Terus di sini diberi 3 meter kubik per detik. Nah, di sini juga dikasih 30 meter kubik per detik karena dia tidak automatically masuk sini. Jadi di awal dari sini. Kelas saya buka dulu ya. Saya sudah running ya yang UTS nih. Kan seperti ini ya. Sebentar. Seperti ini ya soalnya ya. Betul ya? 3, 1. Ya, betul, Pak. Iya, Pak.
Oke, saya tutup. Terus Terus sebentar. udah fokus ini. Plan 1. Nah ini. Nah, jadi kalau kita setting gitu ya, ya seperti ini. Nah, si sistem ya, si Heklas itu akan langsung automatically mendeteksi kondisi boundary, kondisi batasnya di mana saja harus diisi gitu ya sama sistem. Karena dia tahu mana yang hulu, mana yang hilir, mana yang harus dikasih boundary, dia tahu gitu. Sehingga muncullah tabel seperti ini. Nah, untuk yang saluran ABCE, berarti ini ya, saluran ABCE itu kalau yang saya. Nah, ini kan ada reach station nih, reach stationnya di 3. Ya, reach stationnya di 3. Nah, besarnya 30 meter kubik sesuai dengan soalnya. Di sini berarti 30 meter kubik. 30 meter kubik. Masuk. Nah, terus bergeser ke arah ini ada reach 2. Nah, reach 2 di sini tuh di pertemuan dengan masing-masing junction kan. Nah, di sini juga dikasih 30. Sama. Jadi dari sini sampai ke sini debitnya sama. Jadi dari sini ke sini debitnya sama, 30 meter kubik. Berarti di sini juga dikasih 30 meter kubik. Nah, jadi sepanjang ini tuh 30 meter kubik. Lalu di sini di saluran DC gitu ya, di reach stationnya 1 ya, kemudian dimasukkan 3 meter kubik. Nah, berarti di sini masuk 3 meter kubik. Nah, sisanya ini baru kondisi batasnya adalah di sini nih. Paling hilir. Ya. Kondisi batasnya itu di paling hilir. Nah, di paling hilirnya itu berapa? Apa? Nah, kondisi batasnya bukan debit, tapi reach boundary condition yang ini. Nah, baru di sini ditetapkan. Saluran ABCD itu otomatis dia akan mengisi itu adalah junction. Junction itu adalah pertemuan antara anak sungai dengan anak saluran dengan saluran atau percabangan ya. Jadi kondisi batas untuk reach 1 gitu ya. Di reach 1 itu yang ini nih. Reach 1 untuk saluran ini dia harus dikasih kondisi batas. Nah, kondisi batasnya by system dia akan menampilkan oh dia adalah junction. Ya. Dia adalah junction, di situ adalah pertemuan. Kemudian di reach 2 di apa namanya? Reach 2 itu sini ya. Reach 2 itu yang di sini nih, ini reach 2 nih. Reach 2 juga dia akan mendeteksi upstream-nya adalah junction. Ya. Upstream-nya junction. Saluran ini R1 ya. Ini R1, ini R2 nih. Reach 1 tuh ini. Reach 1 tuh yang ini reach 1. Ini reach 2 ya. Nah, pada reach 2 di hilir, paling hilir dia kita kasih normal depth di sini. Nah, di sini itu adalah normal depth. Normal depth. Nah, terakhir di saluran yang anak salurannya dia akan automatically di downstream-nya dia akan mendeteksi junction. Nah, jadi yang diisi itu jadi yang diisi oleh Anda tuh yang ini kan masih blank nanti. Nah, ini nih normal depth dengan slope-nya sesuai dengan di soal. Itu baru Anda running. Baru Anda analisis ya, analisis semua apa namanya? Perilaku hidrolika di masing-masing saluran, baik di sini di reach
di saluran ABCD reach 1, di saluran ABCE reach 2, maupun di anak salurannya. Nah, itu baru Anda amati perilakunya seperti apa. Terus Anda analisis, apakah di sana terjadi limpasan, atau kurang gede, misalkan salurannya, penampangnya, itu Anda bikin narasi. Nah, sebenarnya UTS-nya ke sana, gitu ya. Karena berhubung banyak yang tidak selesai, UTS-nya saya bikin tugas. Ya, jadi minggu depan dikumpulkan. Saya buat di e-learning ya. Saya akan kasih e-learning tugas. Tugasnya adalah ini, menyelesaikan UTS kemarin, kemudian buat report, ya, buat laporan bahwa ini kurang, misalkan ya, ternyata penampangnya yang di saluran ABC kurang besar, misalkan harusnya dimensinya berapa. Nah, Anda masukkan manning, Anda hitung lagi manningnya di sana. Kalau kurang besar berapa nih harusnya, gitu. Ya, jadi Anda nanti akan mengetahui dari hasil model itu akan mengetahui berapa, ya, berarti kan 30 meter kubik yang mengalir, gitu ya. Nah, dengan dimensi yang dari soal itu, ini cukup nggak? Kalau nggak cukup, Anda running kembali dengan dimensi yang baru sesuai dengan hitungan Anda. Kan Anda punya key, gitu ya. Terus Anda punya slope, ya, slope. Nah, ini ada hubungannya dengan dimensi, dengan dimensi ini. Nah, key dan slope akan berhubungan dengan dimensi. Dan sini kan H-nya tergantung dari H itu tergantung dari key dan slope. Ya, baru Anda bisa menentukan berapa nih lebar dimensi yang seharusnya. Mau Anda lebarkan silahkan, mau Anda gali juga silahkan. Artinya kalau Anda lebarkan, si penampangnya Anda lebarkan, berarti kan tinggi muka airnya tidak terlalu tinggi. Nah, kalau Anda tetapkan lebarnya sesuai dengan di soal, berarti yang main adalah haknya. Nah, ini kan tergantung Anda yang desain ya. Mau itu dilebarkan, mau itu didalamkan, silahkan. Gitu. Nah, tugasnya itu ya. Jadi tugasnya adalah menyelesaikan soal UTS, kemudian Anda buat laporan sedemikian rupa, sehingga menunjukkan bahwa Anda sudah menganalisis secara hidrolika, menganalisis hidrolika terkait dengan soal yang di UTS. Itu dikumpulkan minggu depan ya. Ini supaya membantu nilai UTS-nya ya, supaya tidak jeblok. Ya, karena banyak sekali yang belum selesai. Nah, saya harapkan ini tugas ini bisa membantu nilai pemodelan hidrolik nantinya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan tugas ini? Soal UTS yang nomor 2 saja atau nomor 1 juga, Pak? Nomor 2 saja, yang terkait dengan model saja. Ya. Oh iya, Pak. Yang terkait dengan pemodelan saja. Nah, ini contoh yang sudah saya running seperti ini. Nah, ini contoh yang sudah saya running. Berarti muka airnya itu ternyata, nah ini nih, ini LOB, nih LOB ROB-nya kan sini. Ya, sini. Nah, ini muka airnya di sini. Muka airnya di sini. Nah, apa yang terjadi kan limpas. Nah, ini bagaimana solusinya? Berarti ininya harus diperbesar, kapasitasnya harus Anda tambah, mau itu dilebarkan, mau itu didalamkan, silahkan gitu. Nah ini secara longitudinal ya. Kalau secara cross, secara memanjang, Anda juga bisa lihat di saluran. Nah ini kan ternyata limpas, ya. Di sini limpas. Ini limpas. Oh ini enggak. Sini limpas. Ini limpas. Di ruas 2. Nah, di ruas 2 lebih limpas lagi karena ada tambahan 3 meter per detik, 3 meter kubik per detik. Jadi di China di reach 2, di hilirnya sungai, di hilirnya saluran utama itu ada tambahan 3 meter kubik. Nah ini lebih tinggi lagi ya muka air. Nah itu dianalisisnya seperti itu. Kemudian sampai ini muka airnya ada di bawah. Anda running lagi, nanti kondisi setelah desainnya di tugasnya, Anda running lagi kondisi setelah Anda rubah dimensinya, sehingga muka airnya akan berada di sini. Nah, ini adalah saluran efektif, jadi aman terhadap, jadi hitungan Anda gitu,
desain Anda ternyata sudah berhasil. Jadi si muka airnya tidak lagi di atas dari palung, ya, tidak lagi terjadi limpasan. Nah, ini harus Anda buat lagi. Nanti ada dua kali running, ya, running kondisi existing dengan memperlihatkan banjirnya di mana, gitu, dan running kondisi desain. Berarti muka air yang hasil ininya, hasil runningnya itu akan berada di elevasi ini. Nah, ini dimensinya yang Anda rubah, baik itu mau dilebarkan silahkan, atau haknya mau ditinggikan juga silahkan. Nah, hari ini saya akan ajarkan ke Anda bagaimana cara mendesain. Kalau ini salurannya, penampangnya seragam, ya, penampangnya seragam satu ruas. Nah, kalau di sungai seperti apa? Nah, hari ini saya akan ajarkan bagaimana mendesain penampang sungai ketika kondisi existingnya banjir. Ya. Oke, ada pertanyaan terkait dengan tugas? Jadi ada dua running, ya, kondisi existing dan kondisi setelah Anda rubah dimensinya. Kalau ada kesulitan, silakan Anda tanyakan di WA group, gitu, ya. Pak, saya ada kesulitan ini. Nanti saya coba sampaikan solusinya di screenshot di WA group, ya. Tapi jangan japri di WA group, ya, orang-orang juga tahu. Biar yang lain tahu. Jadi kalau ada kesulitan ini, Pak, saya nggak jalan, kenapa? Nanti saya minta screenshot kita bahas bareng-bareng, ya, di WA group, ya. Pak, izin bertanya boleh Pak? Boleh. Untuk pengumpulan tugasnya hari Rabu atau hari Sabtu Pak? Sabtu lah. Rabu terlalu pendek, ya. Untuk yang sekarang Pak, buat recordnya nanti dimasukin ke YouTube nggak Pak? Ya, nanti Jadi saya share di YouTube. bisa. Baik Pak. Secepatnya saya share di YouTube. Yang kemarin juga sudah, ya? Yang terakhir kemarin sudah, Bu? Yang sungai itu ya Pak? Ya. Iya, sudah ada Pak. Sudah, oke. Kalau Anda mau belajar hidrologi juga, di YouTube saya itu ada. Cara delineasi batas das, secara detail itu ada. Nanti juga ada terkait dengan hujan rencana, ya, debit banjir rencana, yang hidrologinya tidak sama saya. Jika ingin lihat mata kuliah saya juga, boleh di sana, gitu, ya. Nanti di YouTube ada. Hidrologi, terus sistem pengairan, kalau mau belajar silahkan. Oke, saya akan lanjutkan. Pak, tanya dulu, ya, Pak, terkait dengan tadi, Pak, input debit. Tadi kan di R1 itu inputnya kan 30, Pak. Kenapa di R2 itu nggak 33 dengan tambahan junction yang 3 itu, Pak? Tapi 30 dimasukkan di situnya, Pak. Di sini? Yang R2, ya, betul. Nah, di sini kan memang tidak ada. Tadi, di sini kan ada penjawab. Nah, saya juga kurang mengerti terkait dengan ini, ya. Tapi di sini kan dia 30 nih. Di awalnya 30, ya. Di awalnya 30. Ini saya sudah coba-coba, Ji. Kalau ini saya ambil 30 di sini, gitu, ya. Terus di sini 3 meter kubik per detik. Dan di sininya 0, misalkan. Kan debit itu datangnya di hulu, kan. Debit itu datangnya di hulu. Ya. Dengan catatan ini sama semua, kan. Ini sama semua, nih. Nah, ini sama semua. Oke. Pertanyaannya, kenapa di sini simpan 30, gitu kan? Dan di sini tidak. 33, Pak, yang tambah. Yang di sini harusnya 33, kan, disimpan, gitu kan? Nah, ini nggak seperti itu. Kalau untuk yang di sebelah ini adalah penjumlahan dari 30 dan 33 automatically, gitu. Jadi apa namanya, by system dia akan menjumlahkan di sini akan menjadi 33. Tidak kita simpan di sini 33 secara manual, tidak. Ya. Oke, saya akan gini aja. Saya akan coba running yang ini, ya, dengan, kalau menurut saya seperti ini, ya. Ini pertanyaan bagus nih, Ji. Saya akan seperti ini. Saya akan membuat suatu steady flow baru, ya. Steady flow baru. Misalkan saya delete, ya. Run-nya saya delete. Sebentar. Yang ininya saya delete. Yes. Nah, ini saya delete.
Nah, kalau saya mau buat steady flow data baru ya, saya mau buat steady flow data baru. Nah, tadi saya sampaikan bahwa automatically dia akan membaca geometrik ya, dia akan langsung membaca geometrik datanya. Oh, di geometrik data ternyata hulunya di sana. Berarti hulunya ada di saluran ABCE di reach 1. Nah, dia ada di hulu, paling hulu. Namanya upstream itu. Nah, dia membutuhkan nilai debit. Ya. Dia membutuhkan nilai debit. Dia jadi secara otomatis dia akan membaca, oh di sini ada di hulu nih. Di hulu berarti harus ada debit. Ya. Harus ada debit di saluran ABCE ruas 1, reach 1 gitu ya. ABCE reach 1 itu yang ini kan. Coba saya sandingkan. Nah, ini saya sandingkan ya antara steady flow data dengan geometriknya. Jadi kalau kita buat kondisi batas baru gitu ya, dia otomatis itu akan membaca titik-titik yang harus diisi. Dia akan membaca kondisi-kondisi batas yang harus diisi oleh Anda, karena sistem tidak bisa membaca berapa debit yang terjadi. Karena itu hidrologi, bukan hidrolika. Berapa debit yang terjadi, berapa kondisi batas di hilir. Nah, di sistem akan membaca seperti itu. Nah, ketika dia muncul ya, muncul yang namanya kotak dialog terkait dengan kondisi batas. Di sini ditulis saluran ABCE ruas reach 1. Nah, reach 1 itu yang ini nih. Saya ini reach 1 gitu ya. Reach 1 dan ini reach 2 untuk saluran ABCE. Dan ini adalah reach DC ya. Ini reach DC. Nah, balik lagi ke kondisi batas, ternyata gitu ya. Ternyata reach 1 untuk saluran ABC dia harus ada debit sebesar berapa? Dia nanya gitu. Debitnya berapa di sini? Nah, di soal di sini ada 30 meter kubik kan? Makanya ini disimpan, dimasukkan 30 meter kubik. Nah, kemudian di reach 2 ya. Di reach 2. Di reach 2 paling hulu ya. Oke. Di reach 2 paling hulu. Nah, benar ya? Kenapa bukan 33 ya? Reach 2 paling hulu berarti kan. Nah, kalau gini, kalau menurut saya ya, kalau misalkan ini teori ya, ini ada debit masuk, ini ada anak sungai debit masuk, ini ada debit masuk, ini Q1, ini Q2, ini Q3, gitu kan? Berarti kan Q1 tambah Q3 adalah Q1 tambah Q2 kan? Ya, Q3 adalah Q1 tambah Q2. Ini. Nah, harusnya di saluran ABCE ruas 2 ini, kalau tidak ada debit masuk, ya harusnya dia ada penjumlahan dari R1 dan RDC. Betul nggak? Nah, di sini kan 3 iya, ya? Pak. Nah, berarti di reach 2 automatically sebetulnya harusnya 30 tambah 3. Jadi 33 kan? Iya. Nah, sehingga di sininya tidak perlu diisi. Kalau menurut saya ya, di sininya adalah 0. Kita coba aja dulu. 0. Ya. Baru di sini, ini saya sudah coba ya. Baru di sininya saya isi 3 meter kubik. Ya kan? Di ABC ini 3 meter kubik. Saya isi 3 meter kubik. Jadi kan ini sudah sesuai dengan di soal ya. Dan sudah sesuai dengan teori. Jadi sebetulnya di R2 itu nanti akan merupakan penjumlahan antara reach 1 di hulu ya di anak sungai, di sungai utama, dan di hulu dari anak sungai atau di anak saluran.
dia akan automatically 33 di reach 2-nya. Kecuali kalau ini kecuali di sini ada catchment yang tahu-tahu masuk. Nah, ini ada catchment yang tahu-tahu masuk di hulunya R2. Nah, ini baru Anda sampaikan di sini berapa nilainya. Mau 15, mau 2, mau 4, tergantung catchment-nya ya, tergantung daerah tangkapan airnya. Baru masukin ke sini. Nah, makanya kalau menurut saya ini adalah yang kalau menurut saya logiknya ini sepertinya ya. Harusnya ini ya. Jadi di hulu dari reach 2 itu tidak ada debit tambahan. Debit tambahan ya, tidak ada debit tambahan. Karena debitnya ada di atas di sini. Debitnya ada di hulu. Jadi di hulu tuh ini akan berjalan 30 meter kubik per detik sampai sini. Dan ketika sampai sini ditambah 3 meter kubik dari anak saluran, baru di sini menjadi 33. Oke ya, kita coba running ya. Kita coba running ini. Oke, ini saya save. Kemudian saya save flow datanya menjadi coba 1 misalkan. Coba 1. Ya, kita save coba 1. Nah, kemudian reach boundary-nya ya. Reach boundary. Reach boundary itu berarti hilirnya. Kalau ini kan di hulu nih. Ini di hulu. Nah, baru kita set reach boundary-nya berapa. Namanya reach boundary condition. Kita klik. Dia akan muncul kotak dialog. Nah, seperti ini di atas. Dia akan muncul seperti ini. Dia akan nanya. Otomatis ada juga yang langsung diisi oleh sistem. Misalkan junction. Ini junction diisi oleh sistem. Ini junction diisi oleh sistem. Ini junction diisi oleh sistem. Nah, untuk di upstream dari reach 1 saluran ABC kita mau menempatkan kondisi batas nggak di sana? Tidak perlu ya. Di sini tidak perlu ada kondisi batas karena memang alirannya ya tidak ada, misalnya tidak ada yang ekstrim, tidak ada apa, biarkan saja. Nah, kecuali yang di reach 2, di sini kan belum ada keterangan apa-apa. Ya. Kalau di upstream ini kan sudah ada. Yang untuk yang ABC reach 1 di upstreamnya sudah ada debit. Sudah ada kondisi batas yaitu debit 30. Nah, untuk yang reach 2 untuk saluran ABC ini di downstreamnya ada keterangan nggak kita memberikan informasi nggak di sana? Belum kan? Kita belum memberikan definisi apa-apa di sana. Nah, sehingga kita harus definisikan ini. Definisikannya adalah normal depth. Kenapa normal depth? Kan subkritis. Jadi kita alirannya aliran normal saja. Kedalaman airnya kedalaman air normal. Kalau misalkan dia super kritis, nah baru kita pilih yang kedalaman aliran kritis. Karena ini slope-nya juga flat gitu ya. Jadi kita set di sini adalah kedalaman air normal. Nah, kedalaman air normal, kita klik, terus dia nanya berapa slope-nya. Kalau misalnya 0,005 ya. Kita ambil 0,005. Nah, dia akan langsung otomatis diisi. Nah, sekarang untuk saluran DC, perlu nggak diisi? Yang ini, di upstream-nya. Perlu nggak? Perlu nggak di upstream ini diisi? Enggak, Pak. Tidak kan? Analog sama dengan yang di reach 1 ini. Karena dia sudah ada debit. Di sini 30, di sini 3. Jadi untuk yang ini tidak perlu diisi. Ini juga tidak perlu diisi. Ya. Tidak perlu diisi. Oke, kita coba cek ya. Kita coba cek. Ini berarti pengisian boundary condition, kondisi batas sudah selesai. Hati-hati ya kalau Anda memodelkan sungai atau menggunakan saluran, kondisi batas itu adalah hal yang paling urgent. Yang paling penting sekali. Kalau Anda salah memasukkan debit, ya salah. Sama dengan Anda menghitung kolom, tapi bebannya beda. Ya, bebannya salah. Ya, otomatis itu akan ambrol. Ya, si gedungnya akan ambrol. Sama dengan Anda mendesain suatu jalan, tapi pembebanannya di modelnya Anda masukkan salah. Misalkan lintas harian rata-ratanya salah. Salah juga desain jalan Anda. Sama dengan di sungai. Kalau bebannya Anda masukkan salah, beban di sungai berarti adalah hidrologi, berarti adalah debit. Kalau bebannya salah,
Anda juga akan salah. Termasuk kondisi batas lainnya ya. Ini sangat penting, jadi jangan sampai hidrologinya salah, kemudian Anda masukkan, terus ketika sudah jalan modelnya, Anda senang, ya, terus Anda analisis, ternyata ada sesuatu yang error, Anda bilang, ini hasil keluar dari model. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Kalau model Anda berhasil, hitungan model Anda berhasil dan keluar hasilnya, itu harus di cross check, benar atau tidak. Jangan langsung terima, wah ini udah benar. Tidak boleh seperti itu. Ada yang namanya verifikasi model, ada yang namanya kalibrasi model. Nanti saya akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Ya. Oke, ini diokekan, ya. Terus kemudian ini juga di apply data ya. Terus ini ditutup. Coba kita running ya. Run steady flow analysis. Steady flow analysis, kemudian geometrinya sistem tata air, kemudian steady flow-nya. Tadi kan saya coba satu ya, benar ya, saya coba satu. Terus flow regime-nya. Nih, flow regime-nya pilih yang subkritikal karena di kita ada kritisnya nggak? Di soal ada yang kritis nggak? Saya kurang tahu nih. Saya lupa lagi. Ini kritis nggak? Berkritis nggak? Slope-nya. Slope-nya ada yang berbeda Pak kalau nggak salah. Oh sampai berbeda. Berbeda ya? Mix. Berarti mix ya? Berarti ini saya akan coba mix ya. Kalau mix berarti sebentar, saya buka soalnya dulu ya. Oh iya. Ini 1, berarti ini 0, ini 1 ya. Oke, nah harusnya ini juga ada nih di sini. Gini. Saya lupa. Kalau kondisi begini di sini kita harus tempatkan dia ridge boundary. Ya. Harus tempatkan ridge boundary. Berarti di sini ada yang namanya critical depth. Ya. Di sini ada critical depth sampai sini. Baru di sini sampai sini dia normal depth. Oke, kita revisi ya. Ngerti nggak maksud saya ini? Kan ini kan curam ya. Ini kan curam nih. Berarti dia ini super kritis kan? Nah, ya, kalau ini super kritis berarti kita harus menempatkan kondisi batas di sini sebagai critical depth. Aliran kritis. Di titik ini gitu ya. Baru yang dari sini ke sini kan dia termasuk normal depth. Nah, ini normal depth saja di sini. Nah, kita harus definisikan ini sebagai critical depth. Ya. Oke, kita akan coba sampaikan ya. Kita akan sampaikan bahwa di titik ini adalah critical depth. Oke, coba saya lihat dulu. Saya lihat di profilnya ya. Profilnya ini harusnya oke. Oh, sampai sini ya. Nah, sampai sini berarti yang kritis ya. Nah, ini kan curam kan. Nah, ini ada di saluran ABC ruas R1 di titik 2 ya, di di cross 2 ya. Saya lupa soalnya bikinnya kemana. Oh, ini di reach station 2 ya, di reach station 2. Ini kan reach station 1. Ini 2. Ini 3 ya. Ini 3. Oke. Jadi kita lihat nih. Ini ada di river station 2 ya, di river station 2 di saluran ABCE di reach R1. Jadi informasi cross tuh banyak sekali ya. Pertama salurannya apa, yang kedua reach-nya berapa, dan yang ketiga adalah river station ya. Jadi kita lihat river station 2. Nah, berarti river station 2 tuh ada di sini ya.
reverse station 2. Nah, berarti di sini ya, reverse station 2. Reverse station berarti di sini. Nah, reverse station 2 di sini. Nah, ini kita harus punya kondisi batas, namanya critical depth di sini. Oke, kita coba analis kembali si steady flow-nya, gitu ya. Ini jangan di-compute dulu ya, karena masih belum benar kondisi batasnya. Kita tutup dulu, kita buka, kita edit steady flow datanya, kemudian reach boundary-nya kita akan masukkan di. Nah, ternyata di sini tidak ada nih. Tidak ada opsinya. Bagaimana cara menentukannya? Di upstream, oke lah. Di upstreamnya, ya, di upstream dari junction ya. Upstream kan downstreamnya junction ini. Kan downstreamnya ini, ya. Saya fokus pada ini ya, saluran ABCE R1 ya. Ini kan yang kritis ya, yang kedalaman kritis. Nah, untuk downstreamnya ini sudah di-set oleh sistem. Nah, untuk upstreamnya kita pilih di sini adalah critical depth. Kita pilih critical depth. Ya, kita pilih critical depth. Oke, di-oke-kan. Nah, berarti kita sudah selesai menginputkan semua kondisi batas ya. Nah, sehingga untuk yang ini analog untuk yang kenapa yang ini tidak dimasukkan gitu ya? Sorry, kenapa yang ini tidak dimasukkan? Tidak dimasukkan jenis alirannya? Karena kan ini akan ngikut pada boleh sebetulnya Anda bisa menentukan di sini adalah normal depth juga nih. Di sini normal depth silahkan. Dengan slope sesuai dengan yang ini slope-nya berapa sih? 0,0 misalkan ya 0,02 aja. Nah, Anda bisa seperti itu juga. Ini Anda masukkan normal depth. Kemudian ini normal depth ya. Silakan. Apply data misalkan ya. Terus coba kita running ya, kita running dengan coba 1. Nah, yang dipilih flow regime-nya itu yang mix karena ada critical dan ada subcritical ya. Ada yang kritis dan ada yang subkritis. Jadi kita menggunakan yang mix. Ini saya pilih mix. Baru di compute. Nah, tuh. Saluran ABCE reach 2 di RS1 has zero flow value. Coba kita lihat. Nah, ini keterangannya nih. Yang tadi saya sampaikan, Ji. Nah, ternyata di sini yang tadi saya sampaikan ya. Ternyata ini yang reach 1, ini reach 2 dan ini anak saluran. Nah, dia berkata bahwa di reach 2 di sini di R2 gitu ya. Ini ada zero flow data. Ya, ada zero flow data. Berarti di steady flow yang di sini, nah ini ada zero flow data. Tidak boleh zero flow data. Ya, coba saya kasih 0,1 ya. 0,1. Kan sebenarnya tidak ada penambahan debit di sana ya. Kita sepakat tadi ya bahwa di sini gitu ya, bahwa di sini kan di sini tuh 30 ya. Di sini 30, di sini 3 dan automatically harusnya di sini adalah 33 ya. Ya, betul nggak? Iya, Pak. Ya, di sini harusnya 33 kan. Nah, tapi sistem membaca di sini harus ada debit nih. Sebesar tidak tahu, sistem tidak tahu kan. Kita set 0 nggak mau dia.
Nanti di program akan menyebutkan bahwa hash zero flow data. Nah, makanya kita sampaikan, udah kita kasih 0,01 aja, misalkan. Kecil ya, 0,01, asalkan jangan 0. Kemudian saya apply data. Ini kita coba-coba ya, saya juga belum mencoba ini. Nah, baru kita running nih, kita compute. Ini coba tutup dulu. Baru kita compute. Nah, berhasil nih. Oke, hasil. Terus kita close. Kita cek sekarang hasilnya. Seperti apakah? Nah, seperti ini hasilnya. Seperti ini hasilnya. Jadi di sini tuh dia akan set 0,01 meter kubik per detik di sini. Kan aneh ya? Kalau kita Kenapa lihat nggak 33 Pak inputnya Pak? itu makanya ini yang kondisi apa namanya high-class seperti ini, saya juga kurang tahu. Kalau misalkan untuk yang lain ya, model yang lain, saya kasih di hulu saja, sama di hulu yang sungai saluran utama dan di hulu di anak sungai utama, kesananya nggak usah dikasih debit, dia akan di sini dia akan mengisi air, di sini. Ini kan yang ini R1 ya, ini R1, ini di R2, dan ini kan dari di sini dari atas ini ada yang DC, ya. Nah gitu. Ini harusnya dengan kondisi batas yang tadi kita buat, ini harusnya mengisi ke sini. Nah ini kan karena struktur model ya, struktur model itu berbeda-beda, struktur penyusunan model berbeda. Nah sehingga saya tadi sampaikan bahwa di sini harusnya dikasih debit. Nah, dikasih debitnya berapa? Oke, coba kita lihat yang reach DC ya. Nah, kalau yang DC ada kan? DC itu yang paling anak-anak saluran ini ada 3 meter kubik masuk nih. 3 meter kubik masuk. Tetapi pas di saluran 2, dia masuk ke saluran 2, nah mungkin karena ini steady ya, jadi di sini pun harus dimasukkan nilai debit ya. Berarti kita masukkan nilai debit. Nah, nilai debitnya berapa? Steady flow data. Berarti ini berapa nih harusnya? Jadi ini harusnya berapa nih di sini? Nah, di sini ya. Di sini berarti harus ada debit nih. Di sini berapa jadinya? Di sini harusnya berapa debitnya? Ya, 33 Pak kalau menurut saya. Iya. Jadi harusnya 33 ya, karena memang dia sudah terjumlah oleh ada inflow dari anak sungai ini, anak saluran ini. Ya. Jadi di sini emang harus 33 meter kubik per detik. Benar Ji, tadi harusnya 33 bukan 30. Oke, di apply, baru kita cek. Berapa dia. Ini udah benar ya. Oke. Sekarang kita cek hasilnya. Kalau unsteady nggak perlu ya. Kalau unsteady nggak perlu seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau Anda lihat di sini terjadi, ini kan sampai sini nih. Nah, ini kalau Anda lihat ini terjadi hidrolik jam. Tahu nggak? Ini kan batas daerah yang curam sama yang tidak curam. Nah, di sini kalau Anda lihat sini kan dia naik ke atas sedikit. Nah, ini ada hidrolik jam. Ada hidrolik jam sampai sini. Ya. Terus ini reach-nya. Oke, semuanya sudah. Nah, di sini terjadi. Nah, berarti ini dimensinya kurang kan? Nah, ini yang saya maksudkan. Nah, ini udah benar ya berarti. Nah, di sini kan ada 3 meter kubik nih dari anak sungai ya.
sehingga ini limpasannya semakin tinggi. Nah, ini Anda coba desain si penampangnya supaya ini semua masuk ya. Jadi supaya muka air ini ada semua elevasi muka air ini berada di bawah dari talud. Ya, di bawah dari taludnya. Jadi kalau Anda lihat di cross-nya, kalau saya lihat ke cross-nya. Nah, ini paling hulu. Nah, di hulu juga sudah limpas, berarti ini dimensinya kurang besar. Ya. Terus di pertemuan di reach 2, nah ini akan semakin tinggi ya muka airnya dibanding dari taludnya. Nah, ini Anda selesaikan supaya ini tidak terjadi limpasan seperti ini dan buat reportnya. Gitu ya. Ini sudah saya kasih clue-nya ya, tinggal Anda perbaiki model Anda gitu ya. Perbaiki model Anda sesuai dengan network Anda. Kan network Anda geometrik Anda beda-beda kan. Ada yang mungkin tidak lurus seperti ini, mungkin ada yang bikin bengkok dan sebagainya, silakan. Dan justru itu yang saya cek. Kan tidak mungkin semua orang sama posisi koordinat ini nih. Makanya gini nih, karena ini dibebaskan koordinatnya, kan posisi ini ketika Anda membuat reach gitu ya, membuat reach kayak gini kan tidak mungkin sama setiap orang. Exactly sama itu nggak mungkin. Jadi saya akan tahu mana yang sama dan yang tidak gitu ya. Ketika sama, persis sama sekali tugasnya atau OTS-nya, saya akan tanya dua orang tersebut gitu. Mana yang mengerjakan, mana yang tidak. Nah kan gini, nggak mungkin sama kan? Misalnya saya buat saluran seperti ini, ya, saluran seperti ini. Ini kan ada di sini ada koordinat nih, di sini ada koordinat nih. Nah di sini ada koordinat. Kan nggak mungkin, ya. Anda nggak mungkin bikin sama gitu ya, karena ini dibebaskan, ya. Tidak mungkin seperti sama sekali. Gitu. Cara penarikan aja pasti beda gitu. Nah, kan itu bergerak si koordinat. Saya akan tahu. Gitu. Karena ini dibebaskan kan, bebas dari mana saja. Awal klik pun itu akan berbeda gitu. Ya. Nah, tolong diperhatikan itu. Oke, saya sampaikan bahwa tugas ini silahkan diselesaikan hingga Sabtu minggu depan ya, dikumpulkan minggu depan, dibuat laporan sedemikian rupa sehingga ini menjadi tugas pertama ya. Ya, ini tugas pertama ya. Atau kedua? Pertama, Pak. Oke, berarti ini tugas pertama ya. Ini tugas pertama. Tolong UTS-nya yang khusus yang model, tolong diselesaikan, kemudian dibuat laporan pemodelan hidrolik. Dari mulai kondisi existing, artinya setelah Anda sederhanakan seperti ini, gitu ya. Kemudian Anda selesaikan supaya ini tidak sampai terjadi limpasan. Ya, saya harapkan diredimensi ya si penampangnya diredimensi, dibuat dimensi yang baru. Ya, ilmu hidrolika yang dulu sudah Anda dapatkan di kuliah ataupun di sistem pengairan juga saya pernah menyampaikan bagaimana cara menghitung atau mendesain suatu penampang. Di UTS yang sistem pengairan juga sama, mendesain suatu penampang. Nah, ini aplikasikan kemudian bawa ke model hidrolik. Jadi untuk mendesain suatu penampang, Anda hitung dulu secara Manning. Ya, secara Manning Anda hitung dulu. Yang ketika sudah dihitung secara Manning, baru Anda masukkan ke dalam model. Namanya kalau di gedung itu ada preliminary design gitu ya. Atau saya nggak tahu ya di keahlian yang lain. Nah, ada preliminary design awal, baru Anda cek terhadap model itu. Karena kalau desain penampang itu kan sifatnya empiris ya, sifatnya empiris satu titik. Nah, baru Anda cek dengan menggunakan model untuk melihat dimensi di setiap cross sepanjang saluran. Nah, sebetulnya ini bisa didekati oleh analisis hidrolika lanjut, yaitu menggunakan metode standar step method itu bisa dilihat kalau dia ada dua
penampang. Kemudian Anda hitung lagi penampang selanjutnya 2 penampang pakai standar tap method. Itu kan lama kalau crossnya banyak. Nah, sehingga dibantu oleh model hidrolik ini gitu. Sehingga Anda mendapatkan perubahan fluktuasi muka air dan kapasitas penampangnya masuk atau tidak. Nah, ini coba Anda buat reportnya sedemikian rupa. Kemudian Anda running. Jadi ada 2 running ya, running kondisi existing dan running kondisi desain. Itu coba Anda sampaikan buat laporannya. Cara penyampaian boleh screenshot dan sebagainya, silakanlah yang laporan yang bagus seperti apa silakan gitu. Anda mau apa namanya? Mau berkreasi. Saya harapkan kreasi Anda dalam penyusunan laporan itu menunjukkan bahwa Anda serius gitu ya di kuliah ini. Kayak ada pertanyaan lagi nggak? Kalau tidak ada, saya akan masuk ke bahasan yang saya mau bahas hari ini. Untuk tugas, saya rasa sudah cukup ya. Halo, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Oke. Deal ya, Sabtu depan dikumpulkan. Nanti saya umumkan di e-learning. Jadi pengumpulannya di e-learning. Nah, di e-learning itu sebetulnya bisa mengumpulkan, kan maksimumnya 2 mega ya. Maksimumnya 2 mega. Tapi bisa beberapa file. Ya. Jadi bisa mengumpulkan sampai dengan 20 file. Jadi file pertama PDF tapi misalkan file pertama 1 mega, file kedua 1 mega gitu kan. Jadi ada 2 file dimasukkan ke e-learning. Jadi nanti tugasnya dimasukkan ke e-learning. Nah, saya akan bahas terkait dengan yang unsteady. Nah, kalau unsteady, nah unsteady yang ini kan kalau nggak salah ya, yang Sungai Citarum ini ya. Ya, sungai yang ini ya, yang saya running kemarin ya. Betul nggak? Yang ini bukan? Iya Pak, kalau nggak salah yang Oke. Nah ini ya, yang saya running itu yang ini kemarin saya ajar. Ya. Nah, ini perbedaannya kalau kita bicara unsteady dengan steady yang di Hekras. Di sini kemarin saya sudah sampaikan di sini ada hidrograf persatuan waktu. Ya, ini masuk. Kemudian di sini juga ada hidrograf yang masuk. Ya. Dan di sini kemarin saya menggunakan metode ini normal depth ya kalau nggak salah. Sini normal depth. Jadi kondisi batasnya ini. Ini kalau unsteady ya. Nah, ini tidak usah dimasukkan lagi di sini yang seperti tadi steady. Ini tidak usah dimasukkan lagi. Karena dia automatically akan menjumlahkan ini dan ini. Dan ini adalah berbasiskan waktu. Ya, berbasiskan waktu. Time series kan hidrograf time series ya. Nilai debit adalah fungsi dari waktu. Nah, hasilnya itu kemarin berupa seperti ini ya. Ya, seperti ini Citarum Hilir, kemudian Sungai Citarum tadi di hulunya. Nah, ini Citarum Hilir seperti ini. Terus ini kalau di running gitu ya, animasi, fluktuasi muka airnya bergerak ya sesuai dengan debit yang masuk. Nah, ini muka airnya yang paling tinggi. Atau kalau kita mau set, ini coba di stop. Terus saya mau set yang paling maksimum. Nah, ini ada maksimum water surface.
Nah, ini maksimum water surface ya. Kemudian saya akan lihat water surface-nya seperti ini. Ini ROB-nya ternyata limpas ya. Ini limpas. Oke. Terus saya coba cek cross-nya seperti apa. Nah, cross-nya untuk yang Citarum Ridge 1, ya ini Ridge 1, tidak benar. Ya. Citarum Ridge 1, saya buka cross-nya, oh ternyata betul. Di sini dia sudah terjadi limpasan. Nah, bagaimana supaya ini tidak terjadi limpasan? Karena kalau kita analisis, ya, kalau kita analisis terhadap kondisi model existing gitu ya, ternyata palung-palung di sini, ini tuh palung ya, ini palung, ini elevasinya sudah berbeda, ya. Kemudian ini bantaran nih, ini bantaran banjir atau floodplain area namanya, floodplain area, ya, atau bantaran banjir. Dan di sini ini adalah upaya penanganan banjirnya yang existing ini yang ada ya. Nah, ini mungkin tanggul atau turap ya, atau perkuatan tebing gitu ya, atau apa namanya, banyak sekali lah, parapet dan sebagainya gitu. Nah, ternyata ini elevasinya aja sudah berbeda, tidak seragam ya. Nih kondisi cross yang pertama. Terus kalau kita lihat cross yang selanjutnya di bawahnya, ini sama ya. Ini juga tidak seragam. Jadi ternyata si ininya sama ini tidak seragam elevasinya. Terus saya cek lagi, ini juga sama nih. Ternyata si tahun ini, kemudian si tahun ini juga tidak seragam. Harusnya kan kiri kanan sama, yang namanya muka air kan sama. Muka air itu kan rata. Jadi harusnya ini ada penanganan ya, penanganan di penampang sungai ini. Jadi ada penanganan, ada desain gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan rekayasa sungai. Nah, rekayasa sungainya ini banyak sekali alternatifnya. Misalkan, oh ini penampang basahnya ternyata tidak optimum. Ya, ini penampang basahnya tidak optimum. Harusnya misalkan gitu ya, penampang basahnya seperti ini, gitu kan, sampai sini kan, sampai sini. Yang trapesium ya dibuat trapesium. Nah, berarti ini ada yang harus dikeruk atau digali. Ya, ini harus digali nih. Ya kan? Harus digali. Namanya ini bisa disebut dengan normalisasi. Ya. Ada yang, atau kalau B-nya itu kurang besar, Anda buat namanya redimensi. Ya, redimensi, normalisasi, redimensi. Tapi intinya kedua, oke, ini namanya normalisasi dan redimensi. Nah, dengan catatan ini untuk Ki berapa? Misalkan ini untuk Ki 20 tahun. Misalkan ya, namanya Ki 20 tahun. Oke, dengan catatan tetap kita menggunakan Ki 20 tahun, baru kita normalisasi atau redimensi penampang. Terus ternyata di daerah sini ya, di daerah sini mungkin ada gedung ya. Di sini ada gedung, ada sekolah, ada daerah yang vital, misalkan punyanya TNI, ada bandara udara di sana, ya, ada kantor pemerintahan yang tidak bisa pindah. Berarti ini adalah daerah yang relatif penting, atau pemukiman masyarakat yang sudah banyak penduduknya, gitu. Sehingga Ki 20 ini sudah tidak berlaku lagi karena sering terlewati. Artinya terlewati sering terjadi banjir. Berarti debit kita, gitu, debit desain kita harusnya tidak Ki 20 lagi. Kita ambil Ki yang lebih besar lagi. Dengan catatan, artinya kalau kita bicara Ki lebih besar tahunnya, probabilitasnya akan semakin kecil. Probabilitas terjadinya. Oke, saya sampaikan gini. Kalau kita bicara Ki 20 tahun, berarti kan T-nya 20 tahun.
ini bicara hidrologi ya. Oke, T-nya 20 tahun. Berarti probabilitasnya itu 1/T. Probabilitasnya itu adalah, ini probabilitas terjadinya. Probabilitas terjadinya debit ini adalah 1/20 tahun. Berapa nih? Berapa persen? 100, berapa persen nih? 0,5 ya? 0,1/20 berapa? 1/20 berapa? Saya harus buka kalkulator dulu. 0,05. Berarti 5%. Ya. Berarti 5%. Berarti probabilitasnya 5%. Balik lagi ke. Nah, kalau saya tingkatkan, kalau saya naikkan menjadi Q50, oh kita harus naikkan nih probabilitasnya. Artinya beban yang harus ditanggung oleh si penampang ini kita tingkatkan. Bukan Q20. Coba saya rubah menjadi Q50. Berarti probabilitasnya 1/50 ya. Berarti 2%. Jadi 1/50. Probabilitasnya adalah 1/50. Probabilitasnya 1/50 sama dengan 2%. Artinya si debit yang akan muncul sebesar Q50 hanya 2% saja kemungkinan terjadi. Kalau yang Q20 dia akan mencapai 5% kemungkinan terjadi. Nah, dengan probabilitasnya kita tingkatkan supaya tidak terjadi, jadi artinya probabilitasnya lebih kecil yang akan muncul. Jadi dari Q20 sampai ke 50, maka si penampangnya kita rubah. Nah, kalau penampangnya dirubah, itu disebut dengan peningkatan kapasitas dari sungai. Atau kalau istilah di yang kerennya itu river improvement. Jadi si penampang sungainya ditingkatkan atau di-improvement. Improvement kan ditingkatkan ya. Jadi namanya river improvement. Nah, jadi dengan catatan Q20-nya ditingkatkan menjadi Q50. Berarti dimensi dari ini akan berubah total. Ya, dimensinya akan berubah total menjadi dimensi baru. Mungkin akan seperti ini. Ya, mungkin akan seperti ini. Seperti ini, dibikin begini, ya. Sorry, saya akan hapus semua. Nanti mungkin akan seperti ini. Sampai sini, kemudian ini dibuat double channel namanya. Ini lebih efektif ya kalau double channel. Nah, ini seperti ini misalnya. Jadi ini akan menambah luas areal basah. Ini juga akan menambah luas areal basah. Dan ini ketika kita membuat suatu, ini harusnya di rekayasa sungai ya. Nah, ini seperti ini namanya double channel. Nah, ini double channel. Ini ke sini sama ya, ke arah kanan sama. Nah, ketika membuat suatu double channel, yang ini, muka air yang ini untuk menangkis untuk Q5 ya. Sorry, ini Q5 saja nih. Jadi ketika banjir tahunan, ketika muka air banjirnya rata-rata tahunan atau Q5, ini bisa ditampung oleh penampang sungai yang ini. Nah, untuk yang ini adalah ketika banjir. Nah, banjirnya berapa? Misalnya Q50, ya udah kita ambil Q50 atau Q25. Nah, ini muka air banjirnya. Jadi ketika musim kemarau, jadi yang bantaran ini kering ya. Ini kering. Kalau yang ketika musim banjir ini akan terendam. Nah, bagusnya contoh di Jepang itu ya, di Jepang itu ada pemanfaatan bantaran ketika musim kemarau, bisa untuk main bola, bisa untuk apa di sini. Biasanya ini rumput ya, biasanya rumput atau tanaman dan sebagainya. Ini bisa untuk bermain juga ketika musim kemarau. Tapi kalau sekarang di kita antara musim kemarau dan musim hujan itu relatif tidak jauh ya,
dari segi kondisi ekstrimnya. Kadang-kadang di bulan Agustus, bulan Juli pun elevasi muka air tinggi karena hujan ekstrim sekarang tidak bisa diprediksi. Ya. Nah, jadi ada tiga kunci di sini. Pertama adalah redimensi, kedua adalah normalisasi, dan yang ketiga adalah river improvement, peningkatan kapasitas. Nah, itu pelajaran di rekayasa sungai harusnya. Bagaimana supaya penampang kita itu akan aman terhadap luapan banjir. Ya, jadi si penampangnya masih bisa mengkapasitasi debit banjir yang direncanakan. Nah, di Hekras di Hekras itu ada metode yang paling simpel. Ya, tapi untuk tugas jangan digunakan ini ya. Saya nggak mau tugas menggunakan ini. Oke, di Hekras itu ada yang paling simpel. Ini saya ajarkan yang paling simpel dulu. Yang paling simpel di sini. Oke. Nah, yang paling simpel di Hekras untuk supaya penanganan banjir itu yang relatif paling simpel sekali adalah dengan jadi Anda buka penampangnya ya, geometri data, kemudian cross-nya Anda buka, perbesarlah. Dan ini adalah muka air yang terjadi. Nah, kita cek muka air yang terjadi ada di yang paling tinggi ya, yang paling tinggi. Kalau oke, ini muka air paling tinggi nih. Ini muka air paling tinggi berapa kira-kira? Di sini ya. Sini nih. Ini berapa nih? Nah, muka air paling tinggi ini. Kurang lebih di 662,6 ya, atau 662,7 dan seterusnya. Nah, Hekras sebetulnya sudah ada kemampuan untuk kita menambahkan tanggul. Menambahkan elevasi tanggul supaya si airnya itu tidak limpas. Nah, ini cara-cara sederhana sekali di Hekras, tapi saya rasa ini kurang pas ya, karena penampangnya juga harus kita selesaikan. Gitu. Kita tidak hanya bisa menambahkan tanggul saja dengan catatan, tapi dengan melihat kondisi penampangnya seperti ini, ya, penampangnya seperti ini kita tidak bisa mengabaikannya. Kita harus merubah dimensi itu sesuai dengan penampang desain gitu ya, penampang efektif. Jadi pertama di Hekras itu ada yang disebut dengan menambahkan lift di sini nih, ada lift. Ya. Lift itu adalah menambahkan tanggul pada penampang sungai ini. Caranya mudah sekali, lift gitu. Terus di stasiun mana? Nah, stasiun itu adalah stasiun ini nih, ini stasiun. Ya. Ini stasiun. Ya. Stasiun mana? Jadi kalau Anda mau menambahkan lift, sebelah kiri ini, di stasiun mana yang akan Anda masukkan tanggul? Kalau misalkan saya ambil di sini, ini adalah di stasiun mana? Klik aja, klik. Oh, di stasiun ini. Ambil 6,599. Copy saja. Kemudian Anda pasang lift. Di stasiun ini saya akan pasang lift. Saya akan pasang tanggul di stasiun 6,599. Elevasinya berapa? Nah, elevasinya kita ambillah 663 misalkan ya. 663 sebagai elevasinya. Saya ketik 663. Terus di kanan, makanya kan ini nggak seragam kan? Kanan kurang lebih mana? Saya ambil sini aja. Ini kalau apa namanya? Kalau makanya ini harus diredimensi sebetulnya ya, biar beraturan gitu. Coba saya akan ambil di sini nih. Coba di sini ya, di sini di stasiun 54,99. Saya ambil copy, kemudian saya plotkan lagi liftnya. 54,9 dengan elevasi yang sama. Nanti otomatis akan membuat lift ya, lift di sini. Nah, terus analog untuk yang lainnya. Ini di reach 1. Sini juga sama. Kasih lift. Lift ini berarti di stasiun berapa ini? Stasiun 62. Saya buat 2 aja dulu ya. Terus yang sini taruhlah di sini saya buat 108.
Saya ambil sini 108. Ininya sama ya di 663. Juga sama di 663. Dan seterusnya ya, buat yang lain dan seterusnya. Apply data. Oh, yang tadi belum apply data. Ini apply data. Nah, dia akan langsung membuat tanggul seperti ini. Ya, tanggul seperti ini. Nah, itu adalah cara praktis di high class gitu. Nah, kalau seperti ini, selesai semua tugas Anda, selesai semua tugas akhir. Tapi kan bukan itu. Kalau kita lihat di sini, ini penampaknya seperti ini, apakah akan didiamkan? Akan dibiarkan seperti ini gitu, dengan hanya menanggul saja. Siapa tahu dengan Anda meredimensi, ya. Siapa tahu dengan Anda meredimensi, ini saya gali semuanya. Ini juga saya gali lebar sedikit. Ini seperti ini, saya bentuk gitu ya. Nah, seperti ini. Anda tidak perlu membuat tanggul. Ini mahal sekali. Ya. Ini aja keruk ya. Ini keruk misalkan. Ini keruk, nanti muka airnya akan turun. Running lagi, mukanya akan turun. Pak, laju sedimentasi di kita tinggi, Pak. Jadi kalau kita gali ini satu tahun kemudian ini akan numpuk lagi. Memang iya, betul. Ya. Memang betul. Kalau kita keruk si sungai ini, ya, si sungai ini kita keruk tahun ini, ya, misalkan saat ini kita keruk nih, jangankan 1 tahun, setengah tahun atau 3 bulan, ini sudah terjadi penumpukan sedimen kembali. Sudah terjadi penumpukan sedimen. Jadi kalau di kami, ya, sebagai saya mungkinnya sebagai individu terus profesional di konsultan, ya, kalau merekomendasikan untuk menggali, untuk melakukan normalisasi, ini harus dibarengi dengan kajian bagaimana cara menurunkan sedimentasi di atas. Ya, jadi di hulunya kita harus sampaikan bahwa jika sedimentasi di atas tidak ditangani, ini akan kembali lagi dalam waktu tertentu. Ya, kan ada disebut dengan laju erosi. Di mana laju erosi itu di lahan, itu lama-lama akan masuk ke sungai, dan di sungai akan terjadi penumpukan sedimen. Itu dalam kurun waktu di bawah 1 tahun pun bisa penuh lagi. Jadi bagaimana caranya? Sebetulnya nanti Anda kalau ngambil S2, itu ada ilmu terkait dengan sistem pengendalian banjir terpadu. Ya. Integrated Flood Warning System. Nah, itu juga akan ada suatu kegiatan pengendalian banjir yang terpadu dari hulu, tengah, hilir, dari segi aspek teknis dan segi aspek non teknis, itu ada semua. Ya, nah, Anda sebagai S1, basicnya itu adalah bagaimana cara meredimensi, bagaimana cara melakukan penanganan dan sebagainya. Ya. Kemudian peningkatan kapasitas dan sebagainya, cara menghitung hidrolika, itu adalah tugas S1. Untuk S2 itu adalah terkait dengan kebijakan, dan dalam kebijakannya itu ada yang teknis yang dasarnya, ya, seperti ini. Boleh normalisasi dengan catatan sedimentasinya dibetulkan di atas, hulunya juga dijaga di atas. Nah, kalau memang ini tidak susah untuk kondisi ini susah, di hulunya susah untuk ditangani karena memang ini jangka panjang, dan kan susah, lama sekali ya memperbaiki daerah hulu. Oke, tanggul saya dulu, karena ini yang untuk pengamanan terhadap aset yang ada, misalkan penduduk, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ada bandara dan sebagainya. Oke, kita membuat tanggul. Salah satunya ini. Alangkah baiknya adalah membuat jadi si penampang sungainya itu kita buat sedemikian rupa, ya, sehingga kapasitas penampang basahnya itu bertambah untuk supaya menurunkan elevasi muka air. Ya. Nah, bagaimana cara mendesain suatu penampang? Kalau tanggul sudah saya ajarkan, ya, bagaimana menempatkan tanggul seperti ini.
Nah, sekarang bagaimana cara mendesain suatu gampang ya dari hasil model. Yang pertama yang Anda lakukan adalah Anda harus membaca dulu, membaca apa namanya? Sebentar. Membaca plot potongan memanjang sungai. Nah, seperti ini. Ini Anda harus melihat dulu potongan memanjang sungai. Ya. Kenapa potongan memanjang sungai harus diperlihatkan? Karena ini terkait dengan slope rencana. Kan nggak mungkin kita mendesain suatu penampang saluran tanpa melihat kemiringan dasar rencana. Jadi yang Anda harus lakukan pertama adalah lihat dulu. Ternyata ini dasarnya juga sudah ada yang mungkin ini terdegradasi. Ini teragradasi ya. Ada agradasi berarti adalah penumpukan sedimen. Dan di sini juga teragradasi. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Karena di sini ada anak sungai yang masuk. Ya. Ada anak sungai yang masuk membawa sedimen sehingga di sini terjadi penumpukan sedimen. Yang dulu mungkin dasar sungainya akan seperti ini. Mungkin ya dulu dasar sungai seperti ini. Dan ini terjadi penumpukan sedimen sampai dengan kondisi tertentu ke sana. Kalau kita modelnya panjang sampai dengan berpuluh-puluh kilo, kita kan bisa melihat. Nah ini kondisi ini menjadi acuan, ya. Oh berarti kita harus keruk nih. Catatan ya, kalau Anda mendesain suatu sungai, tidak boleh Anda seperti ini, terus Anda buat, ini kan ini ada apa namanya? Ada yang tergerus nih di sini nih, ini kan tergerus ya. Sudah aja kita buat tetap si dasarnya seperti ini. Nah, dasarnya seperti ini. Ya. Dasarnya seperti ini. Ini mungkin bisa saja. Tapi kalau kita mau mendesain seperti ini bukan berarti ini harus ditimbun ya. Berarti bukan berarti ini harus kita timbun. Tidak ada yang istilah penimbunan di sungai. Kalau ini seperti ini biarkan aja seperti ini. Ya. Ini dibiarkan seperti kondisi yang ada, tidak ada istilah penimbunan. Kalau ini galian kan, kalau ini digali, kalau ini digali benar, kalau ini digali benar. Bukan digali, ini juga ditimbun ya. Bukan seperti itu juga gitu. Ini timbun juga. Nah, makanya harusnya Anda melihatnya adalah melihat kondisi existing paling rendah ini. Ini kita keruk aja. Terus ini kita keruk sampai sini. Nah, bisa seperti ini nih. Ini kan nah bisa seperti ini dengan slope tertentu dan ini seperti ini. Nah, baru Anda tentukan ini ruas ridge 1 ya, ridge 1 gitu ya. Ini ridge 2 misalkan ya. Nah, di ridge 1 Anda tentukan saja elevasinya berapa nih. Oh, ini saya elevasi hulu. Jadi gini buat nih. Saya buka Excel sama ini. Jadi ini ruas 1 elevasi dasar ya. Yang kita tentukan elevasi dasar ini hulu, ini hilir. Terus ini jarak ya. Elevasi hulu berapa? Nah, kita set sesuai dengan ini. Elevasi hulu di sini kita ambil aja ini berapa nih kurang lebih? 657 misalkan ya. Atau 657. Ambil saja 657,5. Namanya juga desain, terserah Anda gitu ya. Saya akan set di sana 657,5 di hulunya. 657,5. Terus di hilirnya Anda set lagi. Di hilir ini kan di hilir yang luas ridge 1 ini ya. Nah, Anda set di sini misalkan. Oh, saya set di sini 656,2 misalkan ya. 656,2 saja. Boleh aja ya. 656,2. 656,2. Terus jaraknya berapa? Nah, Anda lihat di sini jarak dari sini ke sini berapa? Ya. Ini 500. Ini contoh saja ya, nanti Anda buat yang betulnya ya. Atau Anda bisa juga lihat di cross
perbandingan antara cross yang di sini dengan cross yang di sini berapa jaraknya. Ini coba saya ambil 500, ini ke sini 300 berapa nih? 360 lah ya. Ya, ini 360 meter misalkan jaraknya ya. 360 meter. Ya, berarti Anda bisa menghitung slope-nya di sini. Slope-nya itu adalah hulu dikurangi hilir dibagi dengan jarak. Nah, ini adalah slope rencana. Terus Anda cek ya, Anda cek di sini memang debitnya berapa di sini terjadi. Nah, untuk melihat debit di sini bisa nggak di sini? Saya akan masukkan informasi debit di sini bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Nah, kalau untuk melihat debit, itu Anda buka yang tabel. Nah, tabel keseluruhan. Nah, ini. Option rate, sheet-nya semua. Nah, ini. Ini ada informasi debit yang terjadi Q total. Q total pada suatu penampang. Taruhlah, saya tadi reach-nya di hulu ya. Di hulu ada 401,77, 401,75 ke arah hilir sama. Nah, kita ambil yang paling besar. Di hulunya adalah 401 ya, 401. Oke, 401. Mana di hitungan ini dengan adanya Q dengan 401 meter kubik per detik, kemudian ada slope, ya, kemudian ada slope, ada Q, ada slope, Anda bisa menghitung dimensi idealnya penampang itu, baik itu B maupun itu H, ya, hanya berapa, dan H total ya, H totalnya berapa. Baik itu untuk single channel seperti ini maupun untuk yang double channel seperti ini. Nah, ini Anda bisa menentukan dimensinya seperti ini. Nah, setelah itu baru ini Anda buat ya, kemudian Anda masukkan ke cross-nya. Jadi cross yang ini Anda rubah ya, Anda rubah kembali seperti Anda input manual biasa. Seperti Anda menginput manual biasa yang saya ajarkan kemarin. Nah, baru Anda running kembali. Nah, hasilnya akan mendapatkan penampang baru ya. Penampang baru, penampang desain, kemudian Anda running, cek muka airnya sesuai atau tidak. Ya, cek muka airnya sesuai, terjadi limpasan atau tidak. Nah, itu adalah cara untuk mendesain suatu penampang ketika kita mendapatkan penampang banjirnya itu sudah melewati dari talun. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Cukup, Pak. Kalau cukup, nah
Kan model hidrolik itu ada dua ya. Model hidrolik numerik dan model hidrolik fisik ya. Kalau saya tidak akan bahas fisik secara mendetail ya. Saya akan tekan karena kondisi model fisik itu sesuatu yang harusnya praktek gitu ya. Model fisik itu harusnya praktek gitu. Kita praktek. Terus memodelkan seperti ini, sungai ini kita buat model fisik, kita buat penampangnya sesuai dengan kontur dan sebagainya. Kayak seperti yang ada di lab hidrolik di kampus gitu ya. Nah, itu adalah model fisik. Nah, yang saya akan ajarkan di sana teorinya, ya, teorinya saja. Terus ada saya sampaikan nanti beberapa contoh, ada video dan sebagainya. Nah, saya justru inginnya pemodelan hidrolik ini lebih fokus pada model numerik dulu, sampai model numeriknya Anda paham gitu ya. Karena ini akan digunakan di tugas akhir nantinya, kalau yang ngambil air ya. Atau Anda akan gunakan ini di industri sipil ketika Anda kerja gitu ya, baik itu jadi PNS, baik itu jadi konsultan, kontraktor, ini sangat membantu Anda gitu nanti di dunia konstruksinya. Saya akan tekankan di model hidrolik dulu sampai dengan, jadi minggu depan saya akan mengajarkan Anda dari seperti yang ini yang tadi saya sampaikan, tapi kita bareng-bareng gitu. Bareng-bareng mendesain pengendalian banjir lah ya di satu sungai. Saya nanti akan bawa sungai yang bukan Citarum. Kita akan latihan lagi bagaimana cara menginputkan data sungai gitu ya. Kemudian kita analisis banjirnya seperti apa dan kita selesaikan banjirnya menggunakan model. Jadi ada satu pertemuan lagi untuk yang model hidrolik di minggu depan gitu ya. Minggu depan Rabu ya, di minggu depan kita akan bahas model hidrolik. Mudah-mudahan sampai minggu depan model hidrolik selesai, baru saya akan masuk ke model fisik. Dan di UAS-nya itu tetap ada model hidrolik ya. Dan saya nggak tahu nih model hidroliknya nanti kelompok atau tidak ya ujiannya. Nanti saya tanya, saya set dulu deh apakah kelompok atau. Dan ada teori di UAS nanti ada teori terkait dengan model fisiknya. Ya, mungkin hari ini cukup sekian. Kalau ada pertanyaan terkait tugas UTS, modelnya tidak jalan dan sebagainya, silakan Anda sampaikan di grup WA gitu ya. Pak, saya nggak jalan nih, kenapa misalnya? Nanti saya coba lihat. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup. Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Pak. Sudah cukup ya? Nah, ini coba buka videonya, saya belum screenshot buat absen bukan absen ya, jadi apa namanya? Absen kan sudah di learning ya. Tapi ini adalah Zoom-nya. Dari Zoom-nya juga saya harus melihat nih siapa saja yang hadir. Buat catatan saya saja sebetulnya. Oke, coba videonya dibuka. Ini udah pada mandi belum? Belum. Pantesan. Kalau saya mah sudah. Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Kok gagal? Bentar. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup lah. Saya save dulu. Saya simpan di WA grup fotonya. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih atas kehadirannya pada
hari ini, jadi kuliah untuk model hidrolik pertemuan ke-8 saya tutup. Dan ucapan terima kasih. Selamat berhari Sabtu malam, bermalam minggu maksudnya. Selamat berlibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.